Hidup ini sudah cukup berat dengan kerja kantoran 9-5. Apalagi kalau bosmu cuma bisa menggonggong kayak anjing. Kerjanya cuma bisa bentak karyawan. Kenalan dengan Jin Song, yang tiba-tiba melihat jendela sistem aneh. Seolah mengisyaratkan kiamat zombie, stres kerja, ditambah ocehan bosnya, dia bahkan tak punya waktu untuk memikirkan notifikasi sistem aneh itu. Satu-satunya yang membuatnya waras adalah kebaikan rekan kerjanya. Seon Ah selalu baik padanya. Dia sering ingin berhenti, tapi dengan Ai mengambil alih pekerjaan, dan pengangguran melonjak, dia tak punya pilihan. Saat itulah semuanya berubah jadi lebih buruk, bahkan di tengah musim panas. Salju mulai turun di seluruh dunia, fenomena aneh yang tak bisa dijelaskan sains. Semuanya jadi nyata saat Jin Song melihat rekan kerja melahap tubuh rekan lain. Saat itulah Jin Song sadar dia benar-benar dalam masalah. Rekan kerjanya yang jadi zombie mengejarnya, memaksanya lari menyelamatkan diri. Dia melihat kursi, meraihnya, dan bersiap membela diri. Tapi, demi Tuhan, di adegan berikutnya, dia terlihat seolah berdiri di sisi lain tembok. Apa ini glitch di Matrix? Kasih tahu di komentar ya. Walau begitu, bertemu zombie itu traumatis. Lututnya lemas, menjatuhkannya ke lantai. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Pesan siaran, orang-orang bermutasi karena virus bernama rabies. Jadi, semua disarankan untuk tetap di dalam rumah. Ini terlalu berat untuk dicerna. Jin Song yakin betul virus lucu kayak rabies tidak mungkin mengubah manusia jadi zombie sungguhan. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih tak terpahami. Dia cek media sosial. Semua orang bicara tentang zombie mengamuk di lingkungan sekitar. Dan salju turun di tengah musim panas. Saat itulah semuanya masuk akal. Mungkin jendela sistem aneh yang dilihatnya terhubung dengan kejadian dahsyat ini. Dia mencoba mencari informasi tentang jendela status itu, tapi tidak ada yang berguna. Keadaan semakin runyam ketika ponselnya ngehang dan layarnya jadi statis. Lalu, koneksi hilang sepenuhnya. Keputusasaan mulai merayap, pikirannya terasa kosong. Tubuhnya membeku karena suhu atmosfer yang turun drastis, nggak wajar. Masalah terbesarnya bahkan bukan zombie pemakan daging, tapi atmosfer yang membekukan ini. Dia harus bertahan hidup. Dia bertaruh pada gagasan bahwa tim penyelamat mungkin segera tiba. Untuk meningkatkan peluangnya, dia memutuskan untuk menghemat baterai ponselnya, yang saat ini berada di 83%. Dengan hati-hati dia menjelajahi gedung, berharap menghindari zombie. Prioritas utamanya adalah mengambil sesuatu yang hangat untuk dipakai dan makanan untuk bertahan hidup. Untungnya, dia menemukan satu set pakaian di laci, yang langsung dia kenakan. Selanjutnya dalam daftar adalah makanan. Tak lama kemudian dia berhasil mendapatkan sebuah tas. Beberapa pakaian ganti, air, dan makanan untuk memulihkan diri. Dia tidak yakin tas siapa ini. Dia bersyukur seseorang meninggalkannya. Sekarang langkah selanjutnya adalah menemukan senjata yang tepat untuk membela diri. Setelah cukup mencari, dia menemukan beberapa stick golf yang terpercaya. Dengan nyaman menunggunya untuk ditemukan. Dengan persediaan yang dia miliki, dia bisa bertahan sekitar 3 hari. Jadi pertanyaan mengerikan adalah, apakah penyelamatan akan datang sebelum dia mati kelaparan di tengah dingin yang tak kenal ampun ini? Jalanan penuh dengan zombie dan monster, dan dengan badai salju yang dahsyat. Tidak akan mudah bagi helikopter untuk menjangkaunya, jika tim penyelamat tidak berhasil dalam seminggu. Satu-satunya hal yang menantinya adalah malapetaka. Lebih buruk lagi, suhu turun lebih cepat dari sebelumnya. Dan kemudian jendela sistem lain muncul di depan matanya. Di dalam toko sistem, dia melihat daftar item, pakaian musim dingin termasuk di dalamnya. Dia sangat ingin mendapatkannya, tapi dia tidak memiliki cukup mata uang sistem. Tiba-tiba langkah kaki bergema di dekatnya. Dia dengan cepat keluar dari sudut nyaman dan tenangnya, dan bersiap untuk menghadapi apapun yang mendekat dengan stick golf di tangannya. Dia berlari untuk menemukan ancaman sebelum ancaman menemukannya, tepat sebelum dia membanting stick golf. Ternyata itu hanya rekan kerjanya, Kim Juman. Perkenalan berjalan lancar, karena mereka sudah saling kenal. Bahkan Song adalah senior pria ini di tempat kerja. Mereka duduk dan Kim Juman menjelaskan bagaimana dia bisa sampai di sini. Saat istirahat, dia terjebak di kantin mendengar suara-suara mengerikan di luar. Dia mengunci pintu di belakangnya saat akhirnya mencoba kabur. Dia menerobos keluar, menerjang para zombie, dan memaksakan diri menuju tangga darurat, tapi bukan informasi seperti ini. Yang Jin Song harapkan, bukan hanya orang ini tidak punya info berguna. Namun, dia juga ingin nebeng persediaan berharga yang susah payah didapatkan anak baik kita, tentu saja. Jin Song menolak, berbohong bahwa dia tidak punya banyak. Kemudian,
Saat anak baik kita mengambil botol air untuk mengisinya, juniornya meraih tangannya. Dan auranya berubah dari ramah menjadi mencurigakan, dia mulai berkeringat meski cuaca sangat dingin. Seolah-olah dia tahu kebohongan Jin Song dan ingin dia mengaku, untungnya. Tidak terjadi apa-apa, setidaknya belum, tapi Jin Song tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Dia bertanya-tanya kenapa orang itu berkeringat sebanyak itu, entah bagaimana dengan kalian. Tapi aku sudah bisa menebak kalau si brengsek itu terinfeksi, dan benar saja. Si brengsek itu mencoba menyergap Jin Song dari belakang setelah berubah menjadi zombie. Namun, jagoan kita bereaksi cepat, menghantamkan botol air ke wajah si brengsek. Lalu menendangnya cukup keras hingga dia menabrak dinding terdekat. Sulit dipercaya bahwa beberapa saat lalu orang ini berbicara seperti manusia normal. Jadi, bagaimana dia bisa berubah menjadi monster buas secepat itu? Tapi dengan kelangsungan hidup sebagai taruhannya, Jin Song tidak ragu, dia mengayunkan stick golfnya dengan keras. Dan menghantamkannya tepat di kepala zombie itu. Terus lakukan seperti yang kau lakukan pada kecoa. Memastikan itu benar-benar remuk dan selesai. Ini adalah pembunuhan pertama Jin Song sejak kiamat dimulai. Dan itu membuatnya berkeringat meski cuaca dingin, tapi itu sepadan. Karena sistemnya tiba-tiba merespons pembunuhannya untuk memberinya hadiah yang pantas. Setelah mendapatkan koin pertamanya, Jin Song bergumam, buka jendela status. Memeriksa item di toko, dia menyadari bahwa koin ini dapat digunakan untuk membelinya. Yang keren adalah dia akan mendapatkan 1 koin untuk membunuh 1 zombie. Kau mungkin berpikir itu cukup bagus, tapi anak baik kita di sini sedang mencemaskan hidupnya. Berpikir bahwa dia harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membunuh 1 zombie. Dan hanya dapat 1 koin receh sebagai imbalan, pikirannya jadi kacau. Perhatian Jin Song tiba-tiba tertuju pada bekas gigitan yang jelas di pergelangan tangan zombie itu. Petunjuk visual ini menguatkan pikirannya, membuatnya sadar bahwa yang terburuk benar-benar telah terjadi. Di adegan berikutnya, anak baik kita berlindung di balik selimut nyaman. Menyadari bahwa bahkan orang yang terlihat baik-baik saja pun tidak bisa lagi dipercaya. Di tengah neraka yang harus dia tanggung ini, dia hanya senang sebungkus rokok menghiburnya. Ya, kurasa kanker paru-paru. Tidak terlalu penting saat zombie ingin menggigit pantatmu. Jin Song dihantui perasaan tidak pasti dan berpikir dia harus mencari perbekalan. Saat tiba-tiba raungan menakutkan mengejutkannya. Mengintip dari jendela untuk memeriksa keadaan di luar, anak baik kita melihat seorang penyintas berusaha keluar dari kerumunan. Sayangnya, zombie haus darah itu mengeroyoknya dalam satu adegan dan meninggalkannya dalam keadaan yang sebanding dengan saat mantan pacarku mencampakkanku. Ngeri, dia mundur, menyadari bahwa dia benar-benar dalam masalah besar. Waktu berlalu, dan Jin Song praktis terjebak di dalam. Ini sudah hari ketiga. Pilihannya semakin menipis dan baterainya kritis, tinggal 3%. Seolah itu belum cukup, dia cuma punya 4 batang coklat untuk menyelamatkan nyawanya. Berkat pengamatannya dari jendela, Jin Song telah mempelajari satu hal. Orang-orang telah berusaha melarikan diri dari zombie tanpa daya. Namun, mereka diburu setiap saat, bahkan dengan peluang seperti itu. Anak baik kita mengerti bahwa satu-satunya cara dia bisa bertahan tanpa kelaparan sampai mati adalah jika dia mulai bergerak. Dia mengencangkan tasnya. Jin Song mulai menyingkirkan barikade, menyadari bahwa dia hanya akan menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar dengan tetap di sini sekarang. Kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup adalah mencari penyintas lain di dalam gedung yang sama. Berharap kekuatan persahabatan dan kerjasama akan menyelamatkannya. Jin Song menetapkan lantai 6 sebagai target utamanya. Bertanya-tanya apakah Juman benar-benar menghalangi pintu masuk sesuai dengan perkataannya. Tiba-tiba, anak baik kita mendengar sesuatu dan langsung menuju ke jendela, kecuali saat dia melihat keluar. Di sini hanya ada dingin yang kejam, gelap di luar, tapi ada tanda-tanda lampu. Ini menyiratkan ada orang lain yang pasti sudah menggunakan generator untuk menyalakannya. Ini mengonfirmasi satu hal, pasti ada penyintas lain di gedung ini. Mengetahui lampu akan padam kapan saja, Jin Song bergegas turun ke bawah. Karena satu-satunya kesempatan dia untuk bertahan hidup adalah menemukan orang itu. Saat menuruni tangga, Jin Song membuat teori tentang lokasi penyintas itu. Tebakan terbaiknya adalah orang itu pasti bersembunyi di kantor manajemen atau ruang keamanan. Untungnya keduanya terletak di lantai dasar yang sama. Jadi, akan mudah untuk berpindah di lantai bawah, bahkan lebih dingin lagi. Namun, memilih kehati-hatian daripada kenyamanannya sendiri. Jagoan kita melepas sepatunya agar tidak menimbulkan suara, tiba di lantai 6. Dia memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mengonfirmasi perkataan Juman, mengintip ke dalam. Jagoan kita menyadari bahwa pintu masuknya memang terhalang.
Berarti orang itu tidak mengada-ada, kebahagiaan terpancar di wajahnya. Karena ini berarti mungkin ada lebih banyak penyintas di gedung ini. Jika belum diserbu dari luar, tapi untuk saat ini, Jin Song memutuskan untuk meninggalkan lantai 6 dan fokus pada misinya untuk turun ke lantai dasar. Tiba di sini, dia datang untuk mengonfirmasi beberapa fakta. Pertama, para zombie sebenarnya belum menyerbu lantai atas gedung, tapi untuk lantai dasar, dia tahu ada risiko besar makhluk aneh jelek itu bersembunyi di sekitar. Menggenggam gagang pintu, jagoan kita perlahan membukanya untuk mengintip, memohon dan berdoa agar tidak ada satupun. Sayangnya kenyataan jauh lebih gelap. Ada cipratan darah di mana-mana, dan seperti yang diharapkan, ada zombie berguling-guling seperti orang biadab tanpa otak, dengan seluruh gerombolan terlihat. Situasinya sangat berbahaya bagi jagoan kita. Ini berarti dia benar-benar tidak bisa keluar, bukan dengan gerombolan sebesar ini. Untungnya para zombie belum menyadari keberadaan lantai atas, dan terjebak di lantai dasar. Meski dengan keadaan seperti ini, Jin Song khawatir pintu yang menghalangi mereka tidak akan bertahan lama. Memanfaatkan kesempatan emas ini untuk kabur, dia diam-diam menyelinap ke arah kantor manajemen. Setibanya di kantor, tak lama kemudian, Jin Song sayangnya disambut dengan pemandangan yang tak menyenangkan. Pemandangan tragis di depannya adalah mayat seorang pria. Orang yang sangat baik yang selalu menyapanya setiap pagi, tetapi karena cuaca dingin yang menusuk tulang, dia meninggal karena hipotermia. Memutuskan untuk membiarkan pria itu beristirahat, Jin Seong menutup matanya dan memanjatkan doa kecil untuk rekannya yang telah gugur. Itu ada di kolom komentar untuk temannya itu. Jin Song melanjutkan usahanya untuk mencapai ruang keamanan, berharap dia akan menemukan orang yang selamat bersembunyi di sini. Namun, dia harus berhati-hati terhadap potensi jebakan yang dipasang oleh orang yang selamat itu. Mirip dengan apa yang dia lakukan dengan barikade. Itulah sebabnya tujuan pertama anak kita adalah membuktikan bahwa dia tidak seperti zombie tanpa pikiran. Mengalihkan perhatiannya kembali ke pertunjukan aneh yang mengintai di sekitar, Jin Song mengamati bahwa meskipun zombie ini buta tuli, mereka juga cukup peka dalam menangkap suara. Jadi dia dengan tenang mengetuk pintu, menandakan bahwa dia adalah manusia kepada orang lain itu. Selanjutnya adalah lompatan keyakinan yang berani saat Jin Song perlahan meraih gagang pintu. Namun, saat dia membuka pintu, sesuatu mencengkeram untuk menyerangnya. Bukan zombie, tapi seorang pria dengan tongkat. Untungnya, anak kita berhasil membela diri dengan pemakan dunia yang maha kuasa, tongkat golf infinity penghancur. Namun, suara yang dihasilkan dari bentrokan mereka mengkhawatirkan Jin Song, karena berisiko menarik perhatian para zombie. Sementara itu, pria berkacamata di sini terkejut dengan apa yang dilihatnya. Untungnya, para zombie masih belum menyadarinya, menyebabkan orang yang selamat itu menarik anak kita ke dalam ruangan agar dia bisa segera menutupnya. Ini pertarungan pamungkas, seorang pengguna tongkat golf versus seorang praktisi tongkat kayu. Keduanya memastikan status masing-masing sebagai manusia, tetapi masih menolak untuk menurunkan senjata mereka. Jin Song menjelaskan situasinya, menunjukkan bagaimana dia mendengar generator darurat, dan datang untuk mencari orang yang selamat. Selanjutnya, dia bahkan menunjukkan lencananya. Sebagai asisten manajer salah satu tim penjualan, dia telah menemukan seorang yang selamat. Dia khawatir orang ini juga akan menjadi seperti Juman. Pada akhirnya, si pria berkacamata ini sebenarnya juga seorang asisten manajer tim pengembangan, Choi Jae-sung. Fakta bahwa pria ini menutupi tubuhnya rapat-rapat membuat Jin Song waspada karena dia khawatir Jason mungkin menggunakannya untuk menutupi bekas gigitan. Namun dalam kasus pria ini, dia tidak tampak berkeringat dan hanya terlihat menutupi diri karena kedinginan. Mengamati sekelilingnya, anak kita memperhatikan ransel pria itu, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke tongkat kayu. Jin Song yang kontemplatif dan skeptis tiba-tiba mencapai kejelasan. Anda lihat orang yang terinfeksi sangat lapar. Dan fakta bahwa pria ini menjatah persediaannya menunjukkan bahwa dia benar-benar normal. Jin Sung menawarkan tangannya, membuat pria lain waspada saat dia mengarahkan senjatanya padanya. Anak kita menyadari bahwa mungkin Jin Sung sebenarnya curiga padanya mencoba menjarah tasnya. Padahal sebenarnya dia tidak ingin itu terjadi. Mencari cara untuk menyelesaikan situasi, Jin Sung diam-diam meletakkan kembali tongkat golfnya dan melakukan pelukan. Sebagai tanda menyerah, dengan cara ini dia membuktikan ketidakbersalahannya. Memikirkan alternatif lain, dia bahkan memutuskan untuk menawarkan rokok kepada manajer lain untuk dihisap, meraih sakunya. Dia mengeluarkan sebungkus rokoknya dan menawarkan satu kepada pria itu. Sekali lagi menunjukkan minatnya, pria berkacamata pembohong itu awalnya berhati-hati.
Tetapi akhirnya menurunkan senjatanya setelah memikirkannya. Dia setuju dan dengan sopan bertanya apakah boleh merokok satu di adegan berikutnya. Keduanya sedang bersantai satu sama lain meskipun ada gerombolan zombie. Menunggu untuk merobek daging mereka di luar, setidaknya mereka punya rokok di sini untuk dinikmati. Jin Song bahkan bercanda bahwa dia tidak punya apa-apa selain coklat batangan dan sebatang rokok sepanjang hari. Ini menyebabkan pria lain benar-benar menggeledah tasnya yang menegaskan kepada Jin Song bahwa dia pasti telah menjara beberapa barang dari area Lunge. Pria itu mengeluarkan beberapa kue mie dan membelahnya menjadi dua. Menasihati teman barunya untuk makan perlahan dan mengunyahnya dengan benar. Anak baik kita menerima dengan senang hati dan mulai melahapnya sambil bertanya dengan penasaran. Bagaimana manajer tim pengembangan bisa mendapatkan makanan ini? Jason rupanya menjara apa yang bisa dia ambil tanpa mengosongkan seluruh kulkas. Hal yang membuat mereka berdua tertawa geli. Tak lama kemudian, mereka berdua menggigil kedinginan. Sementara manajer pengembangan menjelaskan situasinya. Di lantai 2, keadaannya sungguh menyedihkan. Dia mengingat apa yang terjadi. Dia ingat merasa terjebak dengan rekannya, memaksa mereka untuk membagi makanan. Temannya bersikeras agar mereka segera bergerak maju. Sementara dia lebih memilih menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, teman Jason dilahap oleh zombie karena ketidaksabarannya, meninggalkan si pria untuk berjuang sendiri. Dari penjelasan ini, anak baik kita menyadari bahwa ada lebih dari sekadar beberapa zombie. Di lantai 2, untungnya hanya ada 4 menurut apa yang dilihat pria ini pada akhirnya. Dia harus meninggalkan 2 karena takut kehilangan tenaga, jadi dia mengendap-endap. Terengah-engah sepelan mungkin sambil membuat beberapa pengalihan perhatian untuk para zombie. Bin Song sebenarnya cukup terkesan mendengar bahwa pria ini berhasil melarikan diri. 4 zombie tanpa terluka. Kedua, dia mengetahui bahwa sebenarnya Jae Sung yang menyalakan generator darurat. Orang itu juga mengamankan kabel ekstensi untuk mengisi daya elektronik penting, tapi pada titik ini anak baik kita mulai bertanya-tanya. Apakah elektronik mereka masih penting? Jason sebenarnya cukup terkejut mendengar dia mengakui bahwa dia belum menggunakan internet. Anak baik kita mengungkapkan bahwa dia tidak dapat menemukan sinyal. Namun, manajer tim pengembangan mengungkapkan bahwa internet satelit berfungsi dengan sangat baik. Lucunya, manhwa ini bahkan merujuk pada yang terbaru dari Elon Musk. Proyek Starlink, itulah alasan mengapa internet tidak menjadi masalah dalam kiamat ini. Jason mengungkapkan bahwa meskipun tidak semua server berfungsi, internet masih berfungsi. Cukup bagi mereka untuk memanfaatkannya. Semua informasi ini menghantam anak baik kita seperti truk. Dia bahkan tidak tahu ini mungkin. Jason memang pria yang santai. Setelah ponsel King Jason penuh, dia menawarkan mengisi daya ponsel Jin Song. Jin Song terhubung ke jaringan satelit, memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Mantap. Dia berterima kasih pada temannya karena sudah banyak mengajarinya, tapi King Jason memang rendah hati. Dia tak mau mengakui jasanya. Momen penuh harapan mereka hancur seketika saat mereka melihat lampu padam. Ini memastikan bahwa generator darurat juga sudah selesai riwayatnya. Untuk selamanya, In Sung bertanya apa yang ingin orang ini lakukan selanjutnya, lalu dia menjawab bahwa dia akan tetap tinggal di sini saja, membaca di antara barisan kode. Si anak baik kita menyadari bahwa Jae Sung pada dasarnya menyuruhnya pergi. Masalahnya adalah orang ini hanya mencoba menyelamatkan nyawanya sendiri di lingkungan yang aman. Adanya orang lain yang menghabiskan sumber dayanya hanya akan menjadi beban baginya. Di saat yang sama, bahkan Jin Song berpikir bahwa kerjasama mereka tidak akan bermanfaat. Karena perbedaan pola pikir mereka, salah satu dari mereka ingin pergi. Sementara yang lain berniat untuk tetap berada di lingkungan yang aman. Tentu saja, si anak baik mengambil langkah pertama, memastikan tidak ada konflik di antara mereka. Dan memutuskan untuk pergi. Sebelum dia pergi, temannya memutuskan untuk menawarkan hadiah terakhir untuk perjalanannya. Dia memberinya senter dan baterai cadangan. Karena dia punya banyak stok untuk digunakan sendiri. Ini adalah perkembangan yang luar biasa bagi Jin Song, yang menyimpannya di dalam tasnya. Berpikir bahwa itu akan membantunya dalam jangka panjang, sebagai balasannya, si anak baik kita dengan senang hati menawarinya beberapa batang rokok untuk dinikmati. Keduanya berpisah dengan baik, saling mendoakan keberuntungan dan berharap bisa bertemu lagi segera. Dengan itu, Jin Song menuju keluar, kembali ke tempat para monster mengerikan berkeliaran. Dia harus bertindak sebelum listrik padam untuk selamanya, memperhatikan pintu yang terbuka. Si anak baik menyelinap melewati para zombie dan diam-diam menutup pintu. Dia aman sekarang dan mempertimbangkan pilihannya. Pertama-tama, dia berpotensi menavigasi ke ruang bawah tanah, karena mobilnya ada di sana.
Itu salah satu cara untuk melarikan diri dari bahaya, namun yang mengkhawatirkannya adalah apakah ini benar-benar waktu yang tepat untuk meninggalkan gedung ini sejak awal? Memang benar dia harus meninggalkan gedung ini suatu saat nanti, tapi kalau terlalu cepat, mungkin sama bahayanya. Itulah kenapa Jin Song memilih naik ke atas, dengan tujuan mengumpulkan informasi dari perusahaan sebelum merencanakan pelariannya. Sayangnya, disinilah listrik padam total, membuatnya harus lebih waspada lagi. Sambil menjaga ketenangannya, dia meraba-raba mencari senternya. Jin Song menyalakannya, dan dengan hati-hati melanjutkan perjalanannya ke atas. Dia tahu zombie bisa saja berpindah posisi selama dia pergi. Dengan langkah hati-hati, jagoan kita berhasil sampai ke lantai 6. Disinilah dia mencurigai keberadaan zombie. Meski bahaya mengintai, dia sudah terlalu jauh untuk berbalik sekarang. Memantapkan tekadnya, dia menyiapkan tongkat golf mautnya dan maju. Seekor zombie sedang menuruni tangga dengan kondisi mengenaskan. Jagoan kita tegang, berusaha menjaga ketenangannya. Sampai tiba-tiba dia melihat ratu zombie jelek yang tercincang dan gemetar ketakutan. Bro, dia benar-benar menghindar saat zombie ini berubah menjadi Supergirl dan mencoba menerkamnya. Dengan ayunan golf malu-malu, pria ini menghantam kepalanya, menyisakan bekas seperti nyamuk mati di tembok. Tapi itu belum cukup membunuhnya, karena dia mencoba menyerang lagi dengan gerakan yang sama, hanya untuk dihantam wajahnya dengan golf penghancurnya kali ini. Ayunan itu membuatnya terjatuh ke bawah, meninggalkan genangan darah. Saat ini, pria ini hampir memohon padanya untuk tidak bangun lagi. Tapi entah kenapa, zombie yang gigih ini masih bisa menggeliat di sekitar tongkat golf Jin Song. Tongkat golfnya bengkok parah karena menghajar si zombie jelek itu. Dan dengan doa terakhir, dia memberikan pukulan mematikan, berharap mengakhiri zombie ini untuk selamanya. Syukurlah, semuanya berakhir. Sistem memberinya hadiah koin lagi, memungkinkannya membeli item dari toko. Jin Song sendiri terengah-engah kelelahan sementara tongkat golf kesayangannya mengalami kerusakan permanen. Sang pembasmi zombie jelek bisa beristirahat dengan tenang, tahu bahwa dia telah memenangkan hati kita. Kembali ke jagoan kita, dia kesal dan masih memutuskan untuk menyimpan senjata itu. Untuk keperluan lain nanti, fokus utamanya sekarang adalah memeriksa zombie itu. Bertanya-tanya dari mana datangnya makhluk terkutuk itu. Di adegan berikutnya, dia memeriksa pintu atap, yang ternyata terkunci rapat. Ini mengisyaratkan zombie itu berasal dari lantai lain. Sial. Mengisyaratkan bahwa lantai 7 pun tidak aman. Diam-diam dia melanjutkan jalannya. Akhirnya, dia bernapas lega. Sepertinya lantai 7 baik-baik saja, syukurlah. Sambil istirahat, dia meneguk air. Teringat betapa cepat dan kejamnya zombie tadi. Bahkan bisa dibilang lebih cepat daripada saat masih jadi manusia. Seolah-olah dia telah menjadi hewan buas di luar sana, mengerikan. Dia menyadari ada 2 zombie berkeliaran. Ini berita buruk, karena jika mereka secepat yang tadi dia lawan, itu berarti dia tidak akan selamat jika melawan 2 sekaligus. Bisa game over. Itulah sebabnya strategi Jitu Jin Song adalah mengisolasi lawannya, menghadapi satu persatu. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk melihat ponselnya. Penasaran apakah ada informasi baru tentang zombie. Bro satu ini, sungguh penasaran apakah ada semacam patch zombie baru atau semacamnya. Ada forum bernama Galeri Penyintas, tempat banyak orang memposting dari berbagai daerah, membicarakan tentang kondisi dingin yang tak tertahankan. Mereka dengan menyedihkan membicarakan situasi menyedihkan mereka sendiri, bukannya menyoroti beberapa penemuan baru tentang zombie. Kecewa, Jin Song beralih ke temuannya sendiri. Satu hal yang pasti, zombie ini terutama menggunakan suara untuk deteksi. Dan indera mereka buruk. Selain itu, mereka tidak bisa dibunuh. Sampai kepala mereka hancur brutal. Dan fakta yang jelas sederhana, bahwa seseorang akan berubah menjadi zombie jika digigit. Tapi fakta-fakta ini hanyalah sesuatu yang semua orang sudah tahu. Tanpa update baru di forum, Jin Song sangat curiga bahwa pemerintah telah runtuh. Artinya, tidak ada yang datang menyelamatkan mereka. Ini adalah kenyataan suram yang membuat para penyintas bertahan sendiri di dunia yang telah menjadi neraka. Adegan beralih ke hari kelima dari upaya untuk bertahan hidup. Dinginnya semakin tak tertahankan, bahkan untuk dia. Dia berisiko sakit, dan di lingkungan seperti ini, itu praktis menjamin kematian. Menyadari bahwa kaku tidak akan membantu, ya kan? Si bocil kita memutuskan pemanasan dengan jumping jacks, tapi setelah olahraga, tentu saja perutnya langsung keroncongan. Biasanya sih, dia cuma makan setengah potong coklat, tapi dengan keadaan begini, dia butuh lebih banyak energi. Langsung deh, dia lahap coklat batangnya. Demi perjalanan yang lebih enteng, dia putuskan lepas sepatu lagi.
Sepatunya jelas bikin berisik, kan? Lagian juga nggak guna dibawa-bawa sekarang ini. Jin Song mutlak harus cari makanan, kalau mau selamat. Untung ada informasi dari manajer Choi Jason. Dia ingat sebagian makanan seharusnya masih ada di Lunge. Bocil kita, curiga makanannya ada di tas milik kolega yang tewas saat mencoba kabur. Yang mana? Yang nggak bagus juga, mengingat apa yang terjadi padanya. Pertama-tama, dia harus hadapi 4 zombie sendirian. Bikin was-was. Nggak mungkin juga dia nyolong tasnya lalu kabur tanpa ketahuan. Jadi, jawaban logis, dan mungkin satu-satunya dalam situasi ini, adalah mengalahkan mereka satu persatu dan mengamankan tasnya. Jin Song mulai mengintai target. Dia menemukan 1 zombie di ruang 1, 1 lagi di ruang 2, yang ketiga di ruang tim bisnis. Tapi yang bikin curiga, zombie terakhir nggak ada di mana-mana. Menyadari nggak ada mayat di jalan menuju pintu keluar, Jin Song paham kalau zombie terakhir pasti mengintai di suatu tempat. Setidaknya, dengan para begundal yang siap mencabik-cabiknya ini, dia butuh senjata yang memadai untuk menghadapi mereka. Dia periksa salah satu ruangan. Jin Song tahu ruangan itu aman dan memutuskan menyelinap masuk. Untungnya, sekilas pandang menunjukkan kalau ada banyak perbekalan yang masih tersedia, meski nggak ada makanan di luar. Dia sudah dengar salah satu zombie menyeret-nyeret kaki. Si bocil kita jepit senter di antara giginya, ambil cangkir untuk bikin pengalihan perhatian. Dan melemparnya jauh-jauh. Jin Song umumkan dimulainya perburuan. Saat cangkir menghantam lantai, zombie itu langsung menerjang dengan kecepatan luar biasa. Mengejar sumber suara, tapi dia lupa kalau jagoan kita sudah menunggu. Untuk home run emas ini, zombie itu melirik ke kiri, ekspresinya kira-kira, "Aduh, mampus gue." Jin Song menghantamkan stick golf ke mukanya. Membunuhnya seketika. Suara itu menarik perhatian zombie lain. Tapi jagoan kita dengan cepat menutup pintu sebelum mereka bisa menerobos masuk. Dengan ini, dia berhasil membersihkan target pertamanya. Jin Song senang banget, mungkin terlalu senang sampai lupa ada zombie yang sekamar dengannya. Si terinfeksi meraih kakinya, tanda dia belum mati. Sensasi tiba-tiba itu membuat pahlawan kita berbalik ketakutan. Hanya untuk melihat zombie merangkak, mencengkeram kakinya dan menggeram seperti anjing gila. Lapar untuk menggigit, makhluk itu menerjang dengan mulut terbuka lebar. Sementara Song hanya berdiri membeku karena kaget. Senter itu terlepas dari mulutnya dan jatuh ke lantai saat naluri mengambil alih. Dan dia menginjak kepala zombie itu, menekannya dengan kuat di tempatnya. Sambil terus mengeluarkan air liur ke seluruh lantai, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya lagi. Tapi dia melompat mundur, sekarang jelas kesal dengan situasi ini. Tanpa pikir panjang, pahlawan kita mengayunkan tongkat golfnya dengan keras dan memecahkan tengkorak zombie itu. Mengirimnya langsung ke alam baka. Saat semuanya akhirnya selesai, dia hanya berdiri di samping genangan darah, memegangi kepalanya. Saat dia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum dia bisa menarik napas, sebuah tangan tiba-tiba menamparkan jendela tepat di sebelahnya, membawanya kembali ke dunia nyata. Dia berputar kaget dan melihat sekelompok zombie mencoba masuk, dan pada saat itu tiba-tiba dia sadar bahwa masih ada lebih banyak monster menjijikkan ini yang tidak peduli dengan kebersihan diri. Dia memasukkan kembali senter kotor itu ke mulutnya, dan bertekad untuk mengakhiri ini sebelum lebih banyak yang muncul, mencapai ruangan berikutnya. Dia menghancurkan stick golfnya melalui jendela yang mengenai 2 zombie di dalam. Benar-benar lengah, pahlawan kita kemudian melemparkan benda logam kecil ke seberang ruangan. Dan kedua zombie itu langsung menoleh. Salah satunya langsung mengejarnya. Sementara yang lain masih bingung, Song menyalakan senternya tepat ke arah yang masih membeku di tempat, dan sisanya adalah sejarah. Sementara itu, zombie ransel itu berlari liar di sekitar ruangan, bahkan melompati meja untuk mengejar objek itu, yang ternyata hanyalah sebuah sendok. Dia berbalik dengan bingung dan berlari secepat mungkin. Tapi pahlawan kita menendangnya tepat di punggung, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Tanpa membuang waktu, dia mengangkat tinggi stick golfnya dan menghantamkannya ke bawah, mengirim makhluk malang itu langsung ke neraka. Pukulan terakhir menghancurkan senjatanya, sementara sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan 4 koin lagi. Agak sedih karena kehilangan senjatanya, dia berjongkok di samping zombie untuk mencari perbekalan. Song melepas ransel itu, dan menyampirkannya di bahunya, merasa puas karena lumayan berat. Namun, kelegaannya tidak berlangsung lama, karena dia segera menyadari bahwa dia tidak lebih dari seorang gadis dalam bahaya tanpa senjata, jadi dia bergegas pergi dari sana. Tepat saat dia akan pergi, dia berhenti. Setelah bersusah payah untuk sampai di sini, akan lebih bijaksana untuk memeriksa tempat itu dengan benar. Dia ingat Jason menyebutkan
bahwa asisten manajer bersembunyi di ruang istirahat, dan mungkin tidak punya waktu untuk mencari di seluruh kantor. Menggeledah setiap meja satu persatu, suasana hati pahlawan kita membaik. Ketika dia menemukan tumpukan suplemen bersama dengan powerbank, merasakan keberuntungan kecil itu, dia terus maju, dan memutuskan untuk memeriksa kantor tim pengembang 2 juga. Namun, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras di belakangnya. Sesaat dia bertanya-tanya apakah itu zombie lain, tapi ingat dia tidak punya senjata lagi. Dia dengan cepat memutuskan untuk kabur dan hidup untuk bertarung di lain hari. Pahlawan kita menyelinap ke ruangan terdekat dan bersembunyi di balik meja, memeluk ranselnya erat-erat. Saat dia akhirnya mulai tenang, dia bergumam pada dirinya sendiri, bahwa rasanya anehnya nyaman untuk aman di tempat yang menegangkan seperti kantor. Realita mulai kembali menghantam, jadi dia memutuskan memeriksa ranselnya, dan melihat jarahan apa yang didapat setelah mengosongkan isinya. Dia membuat daftar yang terdiri dari 3 bungkus camilan, ramen, kue kering, dan sekaleng kok. Mana mungkin seorang gamer hidup tanpa itu? Pahlawan kita tertawa seperti orang gila, dan menutup matanya dengan damai sambil berpikir bahwa dengan perbekalan ini, dia pasti bisa bertahan 30 hari, asalkan ada air bersih. Kemudian tubuhnya mulai menggigil dan hawa dingin kembali menyerangnya. Adrenalin akhirnya hilang dari tubuhnya. Sementara kaus kaki yang berlumuran darah membuatnya semakin kedinginan, protagonis kita memutuskan untuk sedikit membersihkan diri. Meninggalkan kaus kakinya agar mengering sementara dia membersihkan darah dari kakinya. Dia kesal karena airnya sangat dingin. Seolah-olah dia tidak sedang berada dalam bencana akhir dunia sekarang ini, namun dia membeku saat menyadari ada beberapa bekas di kakinya, wajahnya pucat karena terkejut. Dia ingat zombie di awal tadi mencengkeram kakinya, dan merasa lega tidak akan berubah menjadi zombie karena itu bukan bekas gigitan. Masih tidak yakin, dia melihat-lihat umpan dan menemukan sebuah postingan yang mengatakan, seseorang baik-baik saja beberapa hari setelah tergores. Dia langsung bersorak, dan bersandar ke wastafel dengan desah lega. Tapi masalahnya masih jauh dari selesai. Karena sekarang setelah dia mencuci kakinya, hawa dingin akan membuatnya radang dingin. Jika dia tidak menghangatkannya, bocah kita kemudian membuka menu toko saat dia ingat ada beberapa pilihan pakaian musim dingin yang tersedia. Terakhir kali melihat aksesori mahal itu, dia merasa jengkel karena tidak masuk akal menjual setiap barang secara terpisah seharga 3 koin, atau mengapa sarung tangan dan sepatu harganya sama dengan satu set pakaian lengkap. Putus asa untuk sedikit kehangatan, dia memutuskan untuk membeli sepatu bot terlebih dahulu, yang terwujud tepat di depannya. Seolah-olah ini benar-benar permainan. Dia mengambilnya dengan terkejut, dan memakainya untuk memeriksa ukurannya, dan ternyata pas sekali. Hampir seperti dibuat khusus untuknya. Dia dengan cepat menyadari, sepatu bot saja tidak cukup untuk melawan hawa dingin. Jadi dia menelusuri toko mencari lebih banyak setelah babak malapetaka. Saat asyik melihat-lihat barang, tiba-tiba muncul notifikasi, dan dia langsung berpikir, mungkin ini yang kucari. Dia membeli satu koyo penghangat seharga 1 koin, lalu menempelkannya di kakinya agar hangat kembali. Walaupun dia mengeluh satu koyo seharga 1 koin terasa mahal sekali, dia tetap merasa lega dengan kehangatannya dan menghibur diri. Dengan berpikir dia entah bagaimana akan selamat dari situasi ini sampai hari ke-7. Pahlawan kita mengetahui bahwa pasokan air di gedung ini akhirnya diputus, jadi dia segera memeriksa persediaan botol air yang telah disisihkannya untuk keadaan darurat, dan mendapati bahwa dia hanya punya 2 liter tersisa. Itu mungkin hanya akan cukup untuk 3 atau 4 hari lagi. Dia menjatuhkan diri ke meja dekat jendela, dan bertanya-tanya kenapa keadaan selalu bertambah buruk. Tepat saat dia menemukan secercah harapan, pahlawan kita kemudian melihat-lihat ponselnya untuk memeriksa info terbaru tentang zombie dan menemukan postingan dari seorang pengguna yang mengklaim akan mengambil risiko dengan pergi ke supermarket. Pengguna anonim bertanya apakah dia benar-benar akan keluar, dan dia dengan percaya diri menjawab bahwa dia sudah berangkat dan akan posting lagi jika dia berhasil kembali hidup-hidup. Jadi, pengguna anonim itu menyemangatinya. Setelah itu, pahlawan kita meletakkan ponselnya dan merasa sedih karena jumlah postingan menurun dari hari ke hari. Itu berarti hampir tidak ada lagi yang selamat. Dia berjalan ke jendela untuk memastikan kecurigaannya dan tidak melihat banyak manusia di luar. Namun, dia masih memegang harapan bahwa orang-orang pasti bersembunyi di suatu tempat. Di hari ke-8, dia memeriksa ponselnya dan hanya melihat seorang pengguna anonim bertanya, apakah si petualang itu pernah kembali dari supermarket, tetapi bahkan setelah sehari penuh, tidak ada balasan yang muncul di bawah postingannya. Pengguna anonim itu berasumsi si petualang telah tewas, dan diam-diam menyampaikan belasungkawa.
Hal itu membuat Song kesal, meski dia tetap bersyukur bahwa dia masih punya cukup makanan dan air untuk menyelamatkan diri. Jika saja dia bisa keluar dari gedung ini hidup-hidup, satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa mungkin bertahan di dunia luar sendirian. Jadi, dia tahu dia harus mencari korban selamat lainnya untuk membentuk aliansi saat itu. Dia menemukan masalah baru karena dia tidak bisa menggeledah lantai-lantai bangunan yang berbeda sambil melawan zombie tanpa senjata yang layak, dan sekarang dia hanya punya satu tongkat golf terakhir. Tongkat yang begitu ringkih sehingga tidak akan bertahan setelah menjatuhkan lebih dari beberapa zombie. Jadi, dia membuka layar status dan menatap tanpa daya ke arah zombie. Palu penghancur tengkorak yang harganya 5 koin, tapi karena dia hanya punya 2. Dia menutup layar dan berpikir bahwa meskipun terlihat luar biasa, palu itu terlalu mahal. Dan dia bisa saja membeli lebih banyak pakaian musim dingin dan kantong penghangat dengan harga itu. Selanjutnya, anak kita memfokuskan perhatiannya untuk mencari barang-barang berguna di lantai 4. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang membuatnya membeku dalam kebingungan. Seluruh tempat itu berlumuran darah, dan tidak ada satu orang pun terlihat. Anak kita mencatat bahwa noda darah itu berbau busuk zombie yang terasa aneh. Karena dia tidak melihat mayat zombie tergeletak di sekitar, dia hanya bisa bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di sana saat dia mencoba pintu ruang eksekutif. Dia menemukan bahwa itu terkunci. Song berasumsi seseorang mungkin bersembunyi di dalam. Jadi, dia menempelkan telinganya ke pintu dan menunggu. Setelah tidak mendengar apapun sama sekali, dia menghantam gagang pintu dengan tongkat golfnya dan menyusulnya dengan tendangan tumit yang kuat, yang membobol pintu terbuka lebar. Alih-alih korban selamat, dia menemukan gunung mayat dengan setidaknya 10 zombie ditumpuk bersama. Melihat itu, dia bertanya-tanya, binatang macam apa yang bisa melakukan hal seperti ini dan apakah perusahaannya pernah punya seseorang dengan kekuatan mengerikan semacam ini. Dia memahami situasinya dan menetapkan tujuan baru untuk menjadikan orang itu sekutunya. Setelah mencari melalui kantor untuk beberapa waktu dan tidak menemukan apapun yang berguna, dia menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dibersihkan sepenuhnya. Dia menyadari bahwa orang itu pasti telah mengambil semuanya sebelumnya. Tingkat ketelitian membuat dia bertanya-tanya bahwa orang yang obsesif bisa melakukan ini. Dan dia bahkan mempertimbangkan kemungkinan ada lebih dari satu orang. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka masih di suatu tempat di dalam gedung. Tepat saat itu, dia melihat sebuah catatan terselip di dalam dispenser air di dalam ruang penulis. Memberinya selamat karena sudah mencapai lantai 4, dan kemudian meminta maaf karena sudah mengambil semua perbekalan. Sambil menasihatinya agar tidak membuang waktu untuk melihat-lihat, penulis itu kemudian memperingatkannya tentang ruangan direktur eksekutif, menjelaskan bahwa semua mayat telah ditumpuk di dalamnya dan satu set rok telah ditinggalkan di salah satu lemari untuk siapapun yang mungkin membutuhkannya. Terakhir, dia memberikan peringatan keras bahwa lantai 5 harus dihindari dengan segala cara. Penulis menjelaskan rencananya untuk pergi ke sebuah pulau di pantai barat, di mana kehidupan mungkin sedikit lebih mudah. Dia bahkan mencatat tanggal dan waktunya. Membuat pahlawan kita menyadari bahwa jika dia tiba sehari lebih awal, dia mungkin telah bertemu dengan legenda itu sendiri. Penulis itu ternyata adalah Yoon Hyuk Jae dari tim akuntansi. Dan pria itu berharap untuk bertemu pembaca kesayangannya suatu hari nanti. Membaca itu, Song langsung ingat rekan kerjanya, orang yang sama yang dulu sering dia ejek, dengan memanggilnya agen layanan khusus. Semuanya masuk akal sekarang. Karena itu menjelaskan bagaimana Yoon mampu menangani begitu banyak zombie sendirian. Saat Song melipat kertas itu, dia melihat pesan lain tertulis di bagian belakang, yang menyatakan bahwa Yoon meninggalkan hadiah di laci untuk istrinya. Jantung Song berdebar kencang memikirkan harta karun tersembunyi dan dia bergegas menuju laci. Hanya untuk menemukan 2 bungkus kopi instan yang sepi pada saat itu. Dia menyadari bahwa Yoon mengerjainya habis-habisan pada hari ke-10. Song duduk di dekat jendela dan menikmati choco pie sambil membaca catatan itu lagi. Dia berpikir dalam hati tentang peringatan aneh yang ditinggalkan Yoon. Tentang lantai 5, menurut Song, lantai itu seharusnya tidak memiliki banyak zombie sama sekali. Karena di sanalah kantor CEO berada. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yoon pasti punya alasan yang bagus. Pikirannya kemudian melayang ke dunia luar yang kosong. Dan dia memperhatikan bahwa dia belum melihat ada penyintas. Untuk beberapa waktu, dengan setiap hari yang berlalu, kemungkinan bertemu sekutu semakin kecil. Dia merenungkan, haruskah dia mencari di lantai lain karena kemarin dia tidak menemukan siapapun. Sementara dia berpikir keras, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari wajahnya. Dan Song langsung sadar,
Itu adalah sinyal dari seseorang di luar gedung. Dia melihat orang itu menunjuk sesuatu dan merasa sangat senang. Kesempatan adanya penyintas lain ini langsung menarik perhatian Song. Jadi, dia melihat lebih dekat dan melihat orang itu memegang selembar kertas. Dia sadar. Dia pasti mencoba mengomunikasikan sesuatu padanya. Sebuah ide muncul di benaknya. Lalu, dia merogoh sakunya, mengeluarkan kamera di ponsel Samsung kesayangannya. Dengan fitur zoom, pemikirannya yang cepat membuahkan hasil. Dia berhasil membaca pesannya. Pesan itu memberitahunya bahwa masih ada orang yang hidup di gedungnya. Dan mereka ingin dia bekerja sama. Pahlawan kita sangat gembira memikirkan penyintas lain. Tapi untuk sekarang, dia memutuskan untuk fokus pada orang-orang di lantai 6. Mengambil stick golfnya yang tersisa, dia memutuskan untuk menjelajahi area itu. Beberapa saat kemudian, dia mencapai lantai 6 dan terkejut. Saat dia melihat bahwa pintu masuk tidak terhalang, dia bertanya-tanya, apakah orang lain sudah membersihkan kekacauan itu? Untuknya, dia memanggil kemungkinan penyintas dan memperkenalkan diri dengan nada ramah. Namun, tidak ada yang menjawab. Saat dia berjalan lebih dalam, dia menyadari seluruh ruangan berantakan. Seolah-olah seseorang mati-matian mencari sesuatu. Tempat itu memberinya firasat yang sangat buruk dan membuatnya bertanya-tanya, apakah orang lain pernah berada di sini sebelum dia? Tiba-tiba, zombie mencoba mengendap-endap padanya. Untungnya, Song mendeteksi bahaya pada detik terakhir. Dan dengan cepat melompat mundur sambil menyiapkan senjatanya. Zombie itu masih berhasil mendorongnya jatuh ke lantai, mencoba menjatuhkannya. Sementara air liurnya yang kotor menetes di seluruh wajahnya, dia mati-matian ingin tetap hidup. Protagonis kita menendangnya tepat di perut, mendorong zombie itu ke belakang. Cukup baginya untuk kembali berdiri. Song tidak menyia-nyiakan kesempatan saat dia bergegas maju dan memberikan pukulan dahsyat yang membuat zombie itu jatuh ke tanah. Pertarungan tidak berakhir di situ, dan pahlawan kita segera mengambil lemari. Dengan seluruh kekuatannya dan membantingnya ke kepala zombie itu, secara efektif. Mengirimnya pergi untuk bergabung dengan saudara-saudaranya di alam baka. Sistem memberitahu pahlawan kita tentang hadiah 1 koinnya dan dia berkomentar bahwa sekarang rasanya lebih seperti lonceng kematian daripada yang lainnya. Dia melihat sekeliling area itu. Yakin seharusnya ada korban selamat di sini. Dan mulai bertanya-tanya apakah pria di seberang gedung itu berbohong padanya barusan. Dia mendengar bunyi klik di dekatnya yang membuatnya berputar. Dan dia menyadari bahwa mungkin itu bukan kebohongan. Bagaimanapun juga, dia memanggil orang di dalam. Meyakinkan mereka bahwa dia tidak di sini untuk menyakiti siapapun, tetapi masih belum ada balasan. Dia terus mencoba dan menjelaskan bahwa dia datang ke sini mencari mitra. Sementara orang di dalam mencengkeram gagang pintu erat-erat seolah menolak untuk melepaskannya. Pahlawan kita melanjutkan dengan obrolan ringan, menyebutkan bahwa dia adalah bagian dari bagian penjualan. Di gedung itu tanpa respons. Dia akhirnya menyiapkan pentungannya untuk menghancurkan pintu, tetapi sebelum dia bisa, sebuah suara dari dalam tiba-tiba memanggil dan bertanya apakah dia manajer Song. Pada saat itu pintu terbuka, membuatnya benar-benar terkejut. Dan karyawan itu ternyata adalah Seon yang terlihat sangat lega akhirnya. Melihat wajah yang familiar, beberapa waktu kemudian mereka duduk di dalam. Dan mulai berbicara tentang semua yang telah terjadi. Seon menjelaskan bahwa tadi malam, seseorang datang mengetuk pintunya dan memohon padanya untuk membiarkannya masuk. Tetapi dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan menolak. Begitu dia menyadari dia sendirian, dia mencoba memaksa masuk yang membuatnya mundur ke ruang istirahat untuk bersembunyi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pria di luar telah berubah menjadi prasmanan zombie. Dan akhirnya berubah menjadi salah satunya sendiri. Kemudian terpikir oleh pahlawan kita bahwa zombie yang baru saja dia kalahkan mungkin adalah orang itu. Mengubah topik pembicaraan, dia bertanya apakah dia memiliki senjata dan dia menunjukkan kepadanya tombak kayu. Dia terkejut karena terlihat sangat mirip dengan senjata Jae Song. Jadi dia bertanya apakah itu terbuat dari pel. Dia membenarkannya. Dan menjelaskan bahwa dia menggunakan pemotong kotak untuk menajamkannya. Mengubahnya menjadi alat yang sangat berguna. Pahlawan kita memperhatikan darah kering di ujungnya. Dan bertanya-tanya apakah dia sudah berhasil membunuh zombie. Tapi, lalu dengan cepat menyadari betapa berisikonya itu. Dan betapa lebih sulitnya bagi seseorang seperti dia untuk menghadapi bahaya semacam itu. Seon terus bercerita tentang detail tombaknya. Sementara jagoan kita hanya memperhatikannya dengan tatapan serius. Sudah yakin bahwa wanita praktis cacat. Di dunia seperti ini, dia tahu zombie itu satu hal. Tapi bahaya sebenarnya juga datang dari orang-orang yang tidak sadar akan lingkungan sekitar. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jagoan kita memutuskan untuk pergi. Yang membuat gadis itu panik dan menggenggam tangannya erat-erat. Dia ragu-ragu sambil bertanya apakah dia benar-benar pergi.
Tapi dia minta maaf dan mengatakan dia harus pergi. Kepanikannya semakin menjadi-jadi dan dia memberitahunya dengan putus asa bahwa dia tidak yakin bisa bertahan hidup sendirian. Dia menarik tangannya dan meminta maaf sekali lagi, tapi dia mengepalkan tinjunya. Dan tiba-tiba mengatakan bahwa dia dulu bermain anggar dulu, yang membuatnya sangat bingung. Tapi dia bersikeras itu benar dan mengangkat tombak dengan darah kering masih menempel di sana. Dan dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dialah yang menjatuhkan para zombie. Di lantai 6, dia lalu menghadapinya langsung dan mengklaim dia akan menyesal meninggalkannya. Kata-kata itu membuatnya terlalu terpana untuk membalas dan dia dengan cepat mulai menyombongkan diri bahwa dia pernah memenangkan medali perak di festival nasional yang langsung memicu sesuatu dalam dirinya. Dan dia menjabat tangannya setuju untuk bekerja sama, tanpa membuang waktu dia menyerahkan ranselnya. Penuh dengan semua perbekalan yang dia kumpulkan sebelumnya. Bersama-sama mereka mencari di seluruh ruangan. Dan dia menyuruhnya untuk mulai mengambil baterai cadangan. Dia tampak bingung. Dan bertanya apakah koneksi sudah dipulihkan. Dia dengan tenang menjelaskan tentang Starlink. Dan detail kecil itu membuatnya bersinar gembira, seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan permen. Jagoan kita bertanya padanya berapa banyak zombie yang sebenarnya dia tangani. Dan dia menjawab dengan bangga bahwa ada 8, tidak termasuk yang dia selesaikan. Tepat setelah itu dia dengan senang berteriak bahwa dia menemukan baterainya. Sementara dia hanya berdiri di sana dengan kaget bahwa dia berhasil menjatuhkan 8 zombie. Sendirian saja setelah mereka selesai mengepak barang-barang, dia bertanya apakah mereka harus pergi sekarang. Tapi dia menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Matanya menyipit saat dia melihat tanda aneh di pintu dan dia bertanya apa itu. Zion menjelaskan bahwa pria tadi terus berusaha mendobraknya, walaupun dia tidak yakin alat apa yang dia gunakan, sambil melihat-lihat dengan lebih teliti. Pahlawan kita melihat benda berkilau tersembunyi di bawah beberapa kertas. Dia mengambilnya dengan gembira. Sementara si gadis kutu buku dengan santai berkomentar bahwa itu adalah kaliper pengukur. Dia merasa sangat gembira, akhirnya menemukan alat logam yang kokoh yang tidak akan patah. Seperti stik golf itu, dan dengan cepat menguji beratnya di tangannya, dia bergumam bahwa rasanya agak pendek untuk digunakan sebagai senjata yang layak, tapi rekan kerjanya hanya tersenyum. Dan mengatakan padanya bahwa dia sudah punya solusi yang mantap. Sienna meraih kaliper itu, dan melakukan omong kosong seni dan kerajinan untuk memanfaatkan kekuatannya dan memperluas jangkauannya. Sekuat yang dia bisa, dia mengikat yang berat itu. Alat logam ke ujung tongkat mautnya yang terpercaya, sisi tajamnya ada di satu sisi. Dan kaliper berat ada di sisi lain, itu adalah senjata dua sisi yang cukup berguna. Kau bisa menyerang seperti tombak dan memukul seperti kaliper. Penemuan yang sempurna. Seon Ah sangat senang dengan kreativitasnya, dia sudah menunjukkan itu. Membawanya serta adalah keputusan terbaik yang akan dibuat Song Jin Song. Mungkin punya lebih banyak orang. Bukan berarti lebih banyak orang untuk bertengkar. Berada dalam tim bisa membuat hal-hal hebat mungkin terjadi. Setelah itu mereka melakukan pengecekan inventaris pada kedua perbekalan mereka. Mereka memiliki pembagian makanan yang cukup merata, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang itu untuk sementara waktu. Di antara barang-barang Sean-os ada wajan penggorengan. Dia secara pribadi membawa benda ini ke kantor. Pada hari kiamat, dia seharusnya mendapatkan pengembalian uangnya. Di toko tempat dia membelinya karena warnanya. Dengan benda ini, mereka bisa melelehkan salju untuk air. Dia dengan malu-malu mengalihkan pandangannya. Dia telah menggunakan wajan itu untuk tujuan yang berbeda. Pegangannya agak licin. Apa artinya itu? Mengubah topik pembicaraan, dia bertanya bagaimana Jin Song tahu dia ada di sini. Rasanya seperti dia sudah tahu ada seseorang di ruang istirahat. Sebelum Seon Ah menunjukkan keberadaannya, dia mengaku bahwa dia mendapat informasi dari gedung di seberang jalan, siapapun mereka. Mereka menggunakan cahaya untuk menarik perhatiannya dan menulis catatan tentang bergabung. Dia menunjukkan foto catatan itu pada Seon Ah, dan dia terkejut, tidak seperti Jin Song. Dia cukup skeptis dengan pesan itu, berpikir terburu-buru sekarang. Bergabung dengan orang asing pasti akan membawa banyak risiko dan faktor tak terduga. Alasan Sayonara bahkan mendorong untuk membentuk tim dengannya adalah karena mereka sudah saling kenal sebelum semuanya jadi kacau balau. Sulit menemukan seseorang yang bisa dipercaya di kiamat ini, apalagi untuk seorang wanita. Dia tidak mungkin bekerja sama dengan sembarang orang, kan? Bisa dimengerti, Jin Song memahami kekhawatirannya. Dengan senang hati, dia mengurungkan niat untuk bergabung dengan orang-orang dari gedung sebelah, Sayonara. Dia senang seseorang mendengarkan pendapatnya, sebagai catatan tambahan. Dia berbagi bahwa manajer Choi yang menyebalkan mungkin masih hidup. Si bos babi itu memang bandel. Sungguh, dia menduga bahwa dia mungkin bertahan di lantai lain.
Dia terisolasi bersamanya di lantai 6 pada hari pertama, tapi dia berhasil pindah. Seon Ah mengunci diri di ruang istirahat, dan si babi itu ada di kamar mandi. Dia meminta bantuan. Namun, dia membeku ketakutan dan mengabaikan permohonannya. Butuh waktu lama baginya untuk membuka pintu dan menemukan bahwa manajer itu entah bagaimana caranya berhasil kabur. Dia mungkin pergi pada malam hari kedua. Sejak saat itu, Seon Ah dengan hati-hati mengamati lantai 4, lantai 2 dan pertama. Dia menjara lumayan banyak, berasumsi bahwa dia selamat dan belum pindah. Manajer mungkin mengintai di lantai 3 atau 5 saat malam semakin larut. Seon Ah kembali ke pojokannya, menahan dingin dan tertidur. Song Jin Song. Dia khawatir para penyintas tetangga mungkin mencapai manajer Choi dan bekerja sama dengan si gendut itu. Mereka bisa mengembangkan kelompok mereka dan menjadi ancaman baginya. Dan Seon Ah merasakan dirinya terperosok ke dalam hipotesis skenario terburuk. Yin Zong menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan faktor eksternal yang tak terkendali itu untuk saat ini, supaya merasa lebih baik. Dia melihat jumlah koinnya yang perlahan meningkat. Sekarang, dia mampu membeli perlengkapan musim dingin yang nyaman lagi. Topi musim dingin akan sangat pas sekarang. Namun, sebelum dia bisa secara impulsif mengklik tombol beli, terbayang kaki Seon Ah yang memar di benaknya. Kiamat sudah dekat. Dia malah mikirin kaki. Bisa-bisa kena radang dingin lagi. Kalau dia menyerah pada rasa sakit itu, dia tidak akan bisa bergerak. Cuma jadi beban saja nantinya. Memberinya sepatu bot yang nyaman adalah pilihan logis. Jadi selagi pacarnya tidur, dia malah belanja sepatu buat dia. Di saat-saat terakhir, dia ragu dan menutup jendela toko. Dia mengutuk dirinya sendiri karena jadi brengsek egois. Cuma mikirin kenyamanan sendiri, padahal 3 koin doang buat seorang kawan. Menekan rasa bersalahnya dalam-dalam, dia beralasan mereka belum harus pindah segera. Jadi, dia bisa menunda keputusan itu sedikit lebih lama. Pas pagi datang, dia bangun dan mendapati Seon Ah asyik main HP. Dia nanya apa baterainya masih banyak, dan dia agak kaget semalaman. Mereka isi baterai yang mereka temukan kemarin dan menyisihkan 1 buat darurat. Melihat daya HP-nya yang menipis, dia menyinggung soal perusahaan yang memasang generator tenaga surya di atap. Dia baru tahu kalau mereka punya barang kayak gitu. Makanya dia enggak pernah repot-repot ngecek lantai paling atas. Seon Ah sempat bertanggung jawab atas proyek dukungan yang terkait dengan usaha kecil menengah. Dia dapat info kalau semua perlengkapan sudah dipasang, tapi ada cacat ditemukan sebelum dijual resmi, jadi proyeknya dihentikan. Dia nggak tahu detail persisnya soal cacat yang dibilang itu. Tapi, dia yakin itu bukan masalah keamanan besar, meskipun perlengkapan tenaga surya itu cuma versi uji coba, harusnya masih berguna. Dia sempat bertanggung jawab atas proyek itu, jadi dia tahu cara mengoperasikannya. Dengan prospek sumber daya yang hebat tersedia, Jin Song dengan antusias setuju untuk memeriksanya. Perjalanan naik tangga berjalan lancar. Sampai mereka mencapai pintu atap, mereka harus mengerahkan kekuatan bersama untuk mendorongnya. Pintu terhalang oleh gumpalan salju yang lumayan besar. Ya iyalah, atapnya pasti putih semua. Neraka bersalju ini. Mereka berbalik dan melihat ke titik tertinggi gedung kantor mereka. Di sana, kunci energi tak terbatas berada. Jin Song melihat sekeliling dan akhirnya menemukan tangga yang terpasang. Dia mencoba menariknya ke bawah, tapi macet dan membeku. Anak tangga pertama cukup tinggi, akan sulit untuk memanjatnya. Dengan berani, Seon Ah menawarkan diri untuk naik pertama. Dia minta diangkat. Untungnya, seluruh platform tidak terlalu tinggi. Jadi, yang dibutuhkan hanyalah lompatan yang cukup untuk mencapai sana. Mungkin karena dia dulunya seorang atlet berprestasi. Gerakannya begitu ringan dan terukur. Seon Ah meraba-raba platform, membersihkan tumpukan salju sebaik mungkin, hingga akhirnya panel surya terlihat di bawah permukaan empuk. Dia dengan semangat menyampaikan berita itu pada rekannya. Panelnya tidak terlalu besar, jadi dia bisa membongkarnya dan menurunkannya setelah beberapa menit utak-atik. Dia mengamankan potongan pertama dan dengan hati-hati bekerja sama dengan Jin Song untuk mengambilnya. Mereka mengulangi proses yang lancar ini 3 kali lagi hari itu. Mereka meninggalkan atap dengan 4 panel surya yang bisa menjadi sumber daya penting. Itu adalah misi yang berat dan melelahkan, tetapi mereka berhasil melewatinya dengan kerja sama tim. Seperti yang diklaim Seon Ah, pemasangannya sangat mudah. Dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa menit. Panel ini lebih efektif di luar. Namun, mereka tidak bisa meninggalkannya di ladang bersalju dengan semua awan gelap yang terus-menerus menghalangi sinar matahari. Tidak akan terlalu efisien dari apa yang dia ingat. Hari cerah bisa mengisi daya ponsel hingga sekitar 50%.
Matahari hampir tidak terlihat sekarang. Jadi, sebaiknya mereka menguji tolok ukur panel baru mereka saat ini. Mereka meninggalkan ponsel yang terpasang selama sehari penuh dan hanya memberi mereka 8% daya. Untuk mengisi penuh ponsel, dibutuhkan 12. Lebih dari 12 hari. Hasil yang tidak bagus sama sekali. Semangat Seon Ah dari hari sebelumnya telah benar-benar menguap setelah semua upaya dan kerja manual itu. Mereka dihadiahi 8% baterai. Jin Song tidak bisa tidak melihat kakinya yang menggigil dan memar. Dia benar-benar mirip denganku. Mereka sudah menduga hasilnya akan buruk, tapi terbukti benar tetap saja bikin lemas. Tapi, Jin Song melihat sisi positifnya, dia baru saja menemukan sesuatu. Sepertinya dia baru saja menemukan tempat terbaik untuk dituju. Jika mereka memutuskan untuk meninggalkan gedung perusahaan, mereka tidak perlu pergi jauh. Mereka bisa memeriksa gudang logistik perusahaan di dekat sini. Tempat itu mungkin punya makanan dan peralatan penting untuk bertahan hidup. Masalahnya adalah bagaimana ke sana. Mereka mungkin bisa mengamankan mobil, tapi menavigasi jalanan es tanpa GPS mungkin akan jadi masalah besar. Mereka bisa mengandalkan ponsel untuk mungkin menggambar peta di kertas. Seon Ah meyakinkannya bahwa mereka bisa pergi ke gudang tanpa peta, itu dekat rumahnya. Lagi pula, dia sering melewati tempat itu saat jalan-jalan setiap hari bersama. Wanita ini terus membuktikan bahwa bekerja sama dengannya adalah keputusan paling bijak. Dengan partner akhir dunia dan sebuah tujuan, Seon Ah merasa bersemangat. Gadis ini tidak terlalu terampil dan selalu siap menghadapi tugas berat. Dia berusaha keras, bahkan dengan kaki yang bermasalah. Dia bahkan tidak menginginkan sepatu bot musim dinginnya. Dengan pemikiran itu, dia mengambil keputusan. Itu adalah pertanyaan yang sangat aneh, tapi dia menanyakan ukuran kakinya. Dia berbohong dan membuat cerita tentang bagaimana dia melihat sepasang sepatu bot di suatu tempat sebelumnya. Mendengar ini, wajahnya berseri-seri dan dia dengan senang hati menjawab. Meskipun alasannya agak mencurigakan, dia bahkan menawarkan diri untuk ikut dengannya dan mengambil sepatu bot itu. Jin Song dengan cepat berlari ke pintu dan memintanya untuk tetap di sana. Dia belum bisa membiarkan dia melihat kemampuannya yang aneh. Setelah beberapa menit, dia kembali dengan sepasang sepatu bot musim dingin yang bergaya yang pas untuk Seon Ah. Setelah memberinya hadiah yang tak ternilai itu, sistem memberitahu bahwa sebuah party telah berhasil dibentuk. Ini adalah perkembangan baru. Sistem menjelaskan bahwa koin yang diperoleh oleh anggota party akan secara otomatis ditambahkan ke bank Jin Song. Itu berarti membentuk tim yang lebih besar akan membawa lebih banyak manfaat. Memberi hadiah barang-barang toko kepada penyintas lain mungkin menjadi pemicunya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Seon Ah dengan sepenuh hati berterima kasih padanya atas sepatu bot yang nyaman itu. Dia begitu fokus pada teori tentang fungsi lain apa yang mungkin dimiliki sistem, sampai dia bahkan tidak mendengarnya melihat tangannya menembus layar sistem. Jin Song tersadar dari lamunannya, dan beralasan sedikit pusing karena lapar. Wanita baik hati ini menawarkan sesuatu untuk dimakan dari persediaannya. Misteri tentang sistem itu pun dia kesampingkan dulu. Mereka kembali ke tempat semula untuk mengisi perut. Tak terasa, 14 hari sudah berlalu sejak wabah merebak dan badai salju abadi dimulai. Persediaan air mereka habis 3 hari lalu, dahaga mulai terasa. Hari ini saatnya menguji coba wajan dan melelehkan salju. Seona bertugas mencari kertas untuk dibakar, karena ada risiko kebakaran. Di dalam gedung, mereka memutuskan untuk menyalakan api di atap. Tindakan ini juga punya risikonya sendiri, jika mereka menyalakan api di luar. Asapnya bisa menarik perhatian para perampok yang bersembunyi di dekat sini. Biasanya mereka bergerak dalam kelompok. Dengan dunia yang kacau balau, para perampok pasti bersatu untuk melakukan segala macam kejahatan keji. Mereka akan mencuri, membunuh, menyerang, dan melakukan kekerasan seksual sesuka hati mereka yang busuk itu. Awalnya Jin Song ingin menunda menyalakan api untuk menghindari menarik perhatian orang yang salah, tapi mereka tidak punya pilihan lagi. Dengan korek api, mereka membakar dokumen kantor dan menumpuknya di atas kotak laci logam. Sudah lama mereka tidak merasakan kehangatan seperti ini. Sejenak, Seon Ah dan Song Jin Song berbagi kehangatan nyaman dari api unggun. Mereka menaruh salju di wajan kesayangannya dan berhasil melelehkan air lumayan banyak. Mereka sangat ingin mengisi tubuh mereka dengan cairan. Mereka berdua berbagi secangkir air hangat. Sudah lama sekali sejak mereka mendapatkan setetes pun air minum, apalagi sesuatu yang hangat. Sayona terharu hingga meneteskan air mata. Dia mulai lupa bahwa kehangatan seperti itu pernah ada. Di dunia yang kejam ini, mereka berbagi malam yang nyaman. Senang bahwa mereka tidak menyerah dan saling menemukan.
Hal-hal kecil seperti ini bisa memicu orang-orang yang putus asa untuk bertahan sedikit lebih lama. Malam berlalu dengan tenang, dan hari ke-15 bertahan hidup tiba. Seona bangun lebih dulu, dan dengan lembut menyentuh Jin Seong untuk membuka matanya. Dia melihat sesuatu di gedung seberang, dan menunjukkannya padanya. Orang itu, yang mengawasi dari sisi lain, telah mengirim pesan lagi. Pesan itu mengatakan bahwa para penyintas lain akan datang menemui mereka. Tepatnya mereka sedang menyeberang untuk bergabung. Berita ini membuat Jin Seong tersentak kaget. Pemberitahuan itu baru saja diberikan. Ini pasti akan mempersulit keadaan. Sayon Ah melihat kelompok itu bergerak dengan sibuk. Jadi mereka mungkin akan mencapai lantai ini segera. Mungkin mereka melihat api tadi malam. Tidak ada cara untuk memastikan apakah mereka bersahabat atau sekumpulan perampok oportunistik. Mereka mungkin saja kelompok berbahaya yang sedang mengamati pintu masuk gedung. Sekelompok pria berpakaian musim dingin dan bersenjatakan tumpul keluar untuk saat ini. Seona dan Jin Song memutuskan untuk mengepak barang-barang mereka dan meninggalkan tempat itu. Tetangga-tetangga itu bahkan punya perisai kayu untuk menghadapi zombie yang berkeliaran di jalan. Mereka bergerak lebih cepat dan lebih terorganisir dari yang diperkirakan. Ketiganya menangani mayat hidup dengan sangat sistematis. Mereka akan memancing binatang buas tanpa otak itu dengan suara, mengisolasi target satu persatu dan membunuh mereka dengan cepat pada tingkat ini. Mereka akan menaiki gedung perkantoran dalam 10 menit paling banyak, 15 menit paling lambat. Duo itu selesai berkemas, tapi mereka sudah membuang banyak waktu. Tetangga-tetangga itu melakukannya dengan sangat baik sampai mereka membuat kesalahan, dan memancing terlalu banyak zombie untuk dihadapi, menyadari kesalahan mereka. Mereka mendorong maju dan berlari menuju gedung. Karena sekelompok zombie mengejar mereka dengan panas, pria yang memegang palu penghancur menghancurkan kaca untuk membuat jalan masuk.